Teman-teman ya, di video kali ini saya akan bikinkan cara merakit power 150 watt ya untuk pemula ya teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah pernah bikin konten yang sama ya, masih bahannya masih ini saja, masih ini teman-teman, 150 watt juga dari power 150 watt OCL. Seperti ini bungkusnya kalau teman-teman mau beli ya. Ini adalah bungkus dari power yang akan saya rakit teman-teman. Kalau harga sekarang ini sekitar 10 ribuan teman-teman harganya ya. Nah, yang sudah lengkap dengan heatsink dan transistor jenggolan teman-teman. Nah, ini sudah saya pasang kabel-kabel biar tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan tone control yang biasa ya, tidak ada low-nya, maksudnya hanya bass, treble sama volume gitu aja, sama balance, jadi nggak ada kayak semacam middle-nya nggak ada, subwoofer juga ada teman-teman. Nah, ini bagi mungkin pemula yang masih mencari-cari cara bikin cara merakit power 150 watt teman-teman ya. Ini saya bikin konten kembali 4/2. Kalau misalkan teman-teman mungkin masih ingin lagi yang 4/2, 4/3, silahkan tulis kolom komentar ya. Nah teman-teman ya, saya sudah menyiapkan bahan yaitu 150 watt powernya seperti ini, dan ini adalah tone kontrolnya. Nah oke, kita singkirkan dulu yang tone kontrol, kita fokus yang ke powernya. Ini powernya teman-teman, ini dari GM. Ini sudah saya pasang ya. Untuk plusnya itu kabel warna merah, untuk negatifnya warna biru, sedangkan yang groundnya adalah warna hitam teman-teman. Sudah saya pasang. Dan di sini adalah untuk speakernya, ini adalah untuk jok speakernya, jadi saya tidak pasang untuk speaker protector. Saya rasa untuk power 150 watt nggak perlu saya kasih speaker protector, nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi sini adalah untuk penyuplainya ya. Di sini warna merah itu adalah plus, warna biru adalah negatif, sedangkan warna hitam adalah groundnya teman-teman ya, yang tertuju ke CT teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau misalkan negatif sama positif, ini adalah positifnya warna merah, sedangkan negatifnya warna biru, sedangkan groundnya adalah warna hitam. Dan sini adalah untuk inputnya teman-teman ya. Di sini adalah inputnya. Nah, saya rasa udah cukup jelas teman-teman ya. Di sini adalah positifnya, di sini adalah negatifnya, sedangkan ini adalah CT-nya. Jadi warna merah itu positif, warna biru adalah negatif, warna hitam adalah CT teman-teman. Nah, oke, ini saya taruh di sini dulu teman-teman. Nah, cara ini hanya tinggal penyambungannya simple teman-teman ya, jadi tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman masih kebingungan bisa tulis kolom komen di bawah. Kalau mau dibikin 4/3 silahkan tulis kolom komen di bawah aja teman-teman ya. Nah, ini di sini perhatikan teman-teman tone kontrol. Nah, tone kontrol ini nanti akan saya jadikan satu dengan power supply power teman-teman ya. Di sini sudah ada L, yaitu ini bawaan dari sana, itu hanya kapasitasnya 25 volt. Di sini bisa disuplai dengan arus sampai 20 volt. Tapi kalau 25 volt saya itu pernah nyoba, tapi saya resistor 2K2 ya. Saya tambahan lagi 2K2 itu, dan elko nya ini saya ganti yang 50 volt teman-teman. Jadi ini masih bawaan dari sana teman-teman. Kalau mau diganti 50 volt atau mungkin 35 volt, bisa disuplai sampai 25 volt ya teman-teman ya. Jadi dengan catatan mungkin teman-teman ini bisa diganti resistornya menjadi 4K7 2 watt atau berapa ya, 4K7 2 watt teman-teman. Ini dikasih resistor, jadi arus plus ini masuk ke tone control untuk untuk biar semuanya bekerja semuanya. Di sini memang sudah dikasih 2K2. Ini 2K2 teman-teman ya. Nanti akan saya jadikan satu yang power supply untuk power teman-teman. Oke, kita langsung aja. Tahapnya adalah proses penyambungan untuk ke trafonya aja teman-teman ya. Kita langsung sudah siapkan power supply, teman-teman bisa lihat cara merakit power supply ya. Jadi saya tidak dari nol teman-teman. Ini sudah seperti ini power supply yang saya gunakan udah 18 volt. Saya rasa cukup karena ini hanya 5 ampere kecil, hanya transistor jenggolan. Jadi kalau jenggolan dikasih supply dengan arus 25 volt cepat panas, rentan sekali mati. Makanya saya kasih 25 volt. Kalau teman-teman mau diganti dengan transistor yang lain seperti Sanken, silahkan diganti, itu
gampang itu cara menggantinya teman-temannya. Saya originalnya masih bawaan dari sana, jadi sebelum saya ganti teman-teman. Oke, saya akan langsung pasang aja, yaitu tahap penyambungan ke power supply-nya aja teman-teman. Jadi adalah plusnya teman-teman, jadi merah ini adalah plusnya, yang warna biru adalah untuk negatifnya ya. Jadi saya taruh di elko negatif teman-teman. Sedangkan yang hitam ini adalah CT nya, tinggal saya solder ke CT nya teman. Maka tahap ini sudah selesai teman-teman, jadi udah sesimpel itu, jadi tidak terlalu ribet ya. Jadi seperti ini negatif adalah terhubung dengan elko negatif, sedangkan positif terhubung dengan elko yang paling positif ya teman-teman. Bisa teman-teman sesuai dengan dioda yang ini saya gunakan dioda sisir, atau bisa teman-teman bisa menggunakan dioda kiprok. Tapi kalau dioda batang saya lihat hanya sampai berapa ya kapasitasnya, kalau salah 5 amperan, saya nggak apakah ada atau enggak. Saya biasa kalau untuk power ini biasa saya pakai dioda yang kiprok teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah positifnya, sedangkan ini adalah negatif. Sedangkan CT ini yang terhubung dengan ke CT trafo nih teman-teman ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman, bisa lihat. Nah oke, saya bisa dipahami teman-teman ya. Kita singkirkan dulu teman-teman. Jadi nah tahap selanjutnya adalah salah satunya adalah pemasangan untuk bagian tune control sendiri. Jadi ini inputnya teman-teman, input ke power kita sambung ke output dari tune control sendiri ya teman-teman ya. Di sini adalah untuk letak dari output tune control, sedangkan yang di sini adalah untuk inputnya ya. Jadi di sini sudah terlihat jelas inputnya di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah inputnya di kontrol. Jika teman-teman menggunakan tune control yang menggunakan power simetris, silakan gunakan power supply simetris, disendirikan teman-teman ya, jangan dijadikan satu dengan ini, kalau bisa disendirikan aja. Oke, maka seperti ini teman-teman tahap penyambungan antara output sama input tune power sudah selesai. Jadi ini ada outputnya terhubung dengan power ya, jadi bukan input dari power terus disambungkan dengan input dari power, jadi keliru teman-teman ya. Input dari power maksudnya ke output dari tune control masuk ke input power teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, ini kita singkirkan seperti ini. Nah tahap berikutnya adalah penyambungan dengan supply ya. Nah ini gini, saya hanya menggunakan satu aja, yaitu menggunakan satu kabel, karena untuk groundnya ini sudah jadi satu dengan input, jadi saya nggak perlu lagi tambah lagi ground lagi ya teman-teman. Jadi hanya tinggal kabelnya untuk arus ini saya ambil plusnya aja, karena ini dengan plusnya aja karena sudah groundnya sudah terjadi satu dengan groundnya sudah terhubung secara langsung sama input ini. Jadi ground ini nanti ketemu ground juga yang ada di CT ini, jadi plusnya aja. Plusnya ini teman-teman bisa sambungkan ke plusnya yang di elko sini ya teman-teman ya. Kita sambungan aja ya teman-teman. Maka tahap ini adalah saya udah final, jadi sudah nggak lagi ada lagi ya. Ini adalah proses perakitan power yang simple dan sederhana, belum ada tambahan seperti garasi atau turbo bus. Ini bisa lihat teman-teman, ini adalah yang kabel kecil merah untuk tune control. Jadi untuk ground dari tune control ini sudah terhubung dengan input ini ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu lagi penambahan kabel teman-teman. Ini sampai sini kita selesaikan sampai sini. Terus setelah ini sudah selesai, jadi udah nggak perlu lagi yang lain lagi teman-teman, hanya tinggal dicoba aja teman-teman. Tahap selanjutnya tinggal saya pasang kabel speaker teman-teman. Maka seperti ini sudah selesai teman-teman. Saya penyambungan kabel speaker ke kabel speakernya, jadi saya tinggal tes saja teman. Maka ini kan sudah menyala, jadi hanya tinggal saya pasang untuk pemutar musiknya teman-teman.
Nah, itu tadi ya teman-teman ya, cara merakit power 150 watt. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.